Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawa materi mengenai tanaman tomat. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Ayu Angelina, David Pratama, Aidil Fitra. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materinya. Latar belakang tanaman tomat atau Solanum lycopersicum merupakan salah satu tanaman hortikultura penting karena volume pemanfaatan buahnya yang sangat tinggi, baik untuk dikonsumsi secara langsung maupun sebagai bahan baku makanan. Di dalam budidaya tanaman tomat, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman tomat. Salah satunya adalah serangga organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Bercak daun merupakan salah satu penyakit yang cukup sering dijumpai pada budidaya tanaman tomat dan dapat merugikan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Baiklah, yang akan dilanjuti oleh teman saya Aidil Fitra. Botani tanaman tomat. Tanaman tomat atau Solanum lycopersicum termasuk ke dalam famili Solanaceae secara lengkap. Para ahli mengklasifikasi tanaman tomat Solanum lycopersicum sebagai berikut: Division Spermatophyta, Subdivision Angiospermae, Kelas Georgidaniae, Ordo Tubiflorales, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies Lycopersicum esculentatum. Morfologi tanaman tomat. Batang tanaman tomat Solanum lycopersicum bersegi 4, bulat, daun bercelah dan tersusun satu tangkai, dan jumlah daunnya ganjil antara 5-7 helai. Bunga tumbuh dari batang atau cabang yang masih muda. Mempunyai 5 kelompok dan 5 mahkota yang masing-masing berwarna hijau dan kuning. Bentuknya bermacam-macam, ada yang bulat, membuat pipi. Yang ketiga, penyakit dan pengendalian tomat. 1. Penyakit layu fusarium. Infeksi terjadi lewat akar kemudian menyerang jaringan pembuluh jaringan xilem yang terserang, warnanya menjadi coklat, dan serangan ini dengan cepat menuju ke atas pengendalian. Kedua, menanam varietas tomat yang resisten atau tahan. 3. Diberikan mulsa plastik transparan untuk menaikkan suhu tanah agar penyakit fusarium mati. 4. Menanam tanaman tomat di tanah yang bebas nematoda. 2. Bercak daun septoria. Terlihat bercak bulat kecil berakhir pada kedua permukaan daun di bagian bawah. Bercak tersebut berwarna coklat muda, kemudian menjadi kelabu dengan tepi kehitaman. Pengendaliannya, gulma dan sisa tanaman tomat yang telah mati diberikan dan dibakar, jangan dipendam dalam tanah. Dilakukan rotasi tanaman dengan menanam tanaman lain yang berbeda famili. Menanam tanaman tomat Solanum lycopersicum yang resisten. Baiklah, yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya David Pratama. Penyakit bercak coklat. Daun tomat yang terserang tampak bulat, coklat atau bersudut dengan diameter 2-4 mm dan berwarna coklat sampai hitam. Bercak itu menjadi jaringan nekrosis yang mempunyai garis-garis lingkaran sepusat. Pengendaliannya yaitu: 1. Menanam biji yang bebas penyakit atau biji terdesinfeksi. 2. Tanaman yang sakit segera dicabut dan dibakar. 3. Drainase harus diatur dengan baik agar tanaman tidak tergenang air. Penyakit busuk daun. Daun tomat yang terserang bercak daun coklat sampai hitam, mula-mula pada ujung atau sisi daun. Hanya tampak beberapa milimeter, tetapi akhirnya meluas sampai ke seluruh daun dan tangkai daun. Pengendaliannya yaitu: 1. Tanaman yang telah terserang segera dicabut dan dibakar. 2. Tanaman yang sakit tidak boleh dipendam di areal pertanaman tomat.
3. Menanam varietas tomat yang resisten. Penyakit busuk buah Rhizoctonia. Muncul bercak cekung kecil berwarna coklat. Bercak ini membesar dan timbul lingkaran-lingkaran sepusat. Warna bercak menjadi coklat tua dan bagian tengahnya seringkali retak. Pengendaliannya yaitu yang pertama, 1. Air pengairan harus bersih dan bebas penyakit dan penanaman jangan terlalu dalam. 2. Diberi lanjaran supaya buah tomat tidak menyentuh tanah. 3. Diberi mulsa plastik transparan. Busuk buah antraknosa menyerang buah, batang dan akar tanaman tomat. Gejala buah tomat tampak ada bercak kecil berair, bulat dan cekung yang makin membesar, berwarna coklat. Kelihatan ada lingkaran-lingkaran sepusat dan kemudian menjadi hitam. Pengendaliannya yaitu 1. Tanaman sakit tidak boleh dipendam dalam tanah. Melakukan rotasi tanaman selama 1-2 tahun. Diberi mulsa dan lanjaran agar buah tidak menyentuh tanah. Terima kasih telah mendengarkan dan memberi saran kepada kami. Saya Airi, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.